Oke teman-teman, selamat siang menjelang sore. Nah, di episode video kali ini saya mau ajak kalian, apa ya judulnya? Mungkin konten bersih-bersih peralatan kemah. Karena beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita kan sempat nih kemah hampir 1 hari 1 malam di pinggir pantai, yaitu bersama keluarga, ibu saya, bapak saya, dan Mas Robi teman-teman. Nah, di episode video kali ini daripada kita gabut ya nggak bisa explore karena beberapa hari ini hujan terus, kita nggak bisa explore jalan-jalan ataupun kemana lah, pokoknya itu kita nggak bisa teman-teman. Jadi mungkin di episode video kali ini kebetulan juga stok video saya sudah habis dan semua sudah tak upload. Buat kalian yang belum melihat keseruan kemahnya, bisa kalian klik atau scroll loh di channel Eruda69. Nah, nanti di sana tuh ada yang kita kemah selama 1 malam plus kita mancing. Di video itu juga kita suara pitik kenyeh teman-teman. Nah, jadi di video itu kita juga ngetrip mancing, bakar ikan, dan ada beberapa strike juga, bahkan sempat patah juga pancingnya teman-teman. Ya tragedi. Ya udah, jadi daripada kita nggak ada video, stoknya juga udah habis, nggak ada bahan yang diedit. Ya udah, sekarang saya mau ajak kalian untuk membersihkan peralatan kemah dan ya sekalian kita checklink ya, kita ngecek kira-kira ada kerusakan atau apalah itu, karena kan kita kemarin beresin cepet-cepet juga sudah jam 3 tuh udah capek, udah gak begitu memperpedulikan alat, pokoknya lebok-lebok nih ndang mulih ngono wes, konsepnya seperti itu. Oke, mungkin sekarang kita langsung let's go aja, kita ngecek barang-barangnya, bersihkan sekalian dan kita tata rapi supaya semakin mantap. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tinggalkan like, comment, dan subscribe supaya saya selalu semangat dalam membuat video goblok ini teman-teman, atau video random ya wes karepku pokoknya. Tonton ya tonton, ora ya wes pokoknya kudu mau tonton, ora tak tonton delok nae. Oke, langsung aja kita unboxing barang yang pertama teman-teman, let's go. Oke cuy, jadi diki yang pertama itu kita membuka ini kompor portable mini teman-teman. Jadi kita buka dulu kompornya dan kita cek. Ini untuk kompornya memang sudah lama ya. Jadi dari pertama saya beli itu di online teman-teman, di online sing gambare kuwi lambange koneng. Nah, koneng dengan harga 50 ribuan saja, bukan promosi ataupun di endorse ya teman-teman, karena saya tahu channel kecil itu nggak ada yang endorse teman-teman. Jadi ya wes lah, sakenya lambe kulit ngomong. Nah, ini kan gecolan gas ya teman-teman. Jadi jujur ya, dari saya memakai kompor ini sekitar berapa tahun ya, ini pembeliannya itu dari 2021 atau 2022 seperti itu teman-teman. Jadi ya lumayan awet, walaupun ya seperti ini keadaannya, kotor-kotor pemakaian, tapi jujur mbah apa ya mereknya, pokoknya di marketplace itu wakeh banget teman-teman. Jadi rekomen lah buat kalian yang suka jalan-jalan, seneng ngokop kopi di pinggiran jalan, irit budget. Nah, kalian wajib nih memiliki atau mempunyai kompor portable ini teman-teman. Bersih, oke, aman. Kita celepke malih neng enggone. Oke, aman. Sudah tertata rapi. Sret bel. Selanjutnya kita ngecek ini peralatan seperti bisa pakai buat nasi goreng atau gawe ngokop kopi, ciluk badala. Al ayo masuk YouTube, katanya mau kemah. Nah, ini itu dalamnya, mari kita unboxing teman-teman. Seret.
Dew. Seperti ini. Ada sotil. Ada sotil buat ngorok-ngorok sego. Waduh, melonyoh sidik. Tuh, kelihatan nggak tuh? Tuh, melonyoh teman-teman. Dan ini selain bisa jadi mangkok, bisa juga jadi gelas. Iya toki, jadi gelas darurat teman-teman. Ketika kalian kemah, nah ini bisa nih digunain. SpongeBob, koncone Patrick. Nah ini buat nyuci, duduk gaya bilas rai atau gaya bilas muka teman-teman. Dongpora. Nah seperti itu. Dan ini ada sendok soopnya juga, sendok soop. Nah, bisa berguna banget untuk nyendok-nyendok lambene tonggo, nyendok-nyendok raine tonggo, napuk lambene tonggo, ya iso gawe iki, teman-teman. Bercanda. Ya, ini tuh pakai nyendok sayur. Apapun yang kalian masak di sini. Nah, sendoknya gawe iki. Kita di sini ada 2 layer. Nah, ini yang saya bilang tadi. Mistingnya ini juga beli online secara terpisah teman-teman. Jadi saya sekarang tuh di online tuh ada sepaket. Kalau nggak salah itu sekitar 150 atau 180 ribuan udah komplit semua. Dari kompornya, dari teko atau ceret kayak nyodok banyu, nggodok banyu teman-teman. Nah itu komplit sepaket, lebih murah biasanya daripada beli secara terpisah seperti ini. Dan ini bisa buat soop, ngerebus air ataupun ya membuat apapun lah pokoknya. Ya, cukup berguna kalau di alam bebas teman-teman. Kita lebokkan maleh. Aman ya, nggak ada kotoran-kotoran yang berarti. Lebok nih maleh. Oke, aman. Oke teman-teman, aman. Dan ada juga beberapa peralatan yang saya bawa selain 2 item ini. Yang biasanya saya bawa itu sebentar. Ini aluminium foil atau yang biasa dipakai alas tenda. Nah, saran buat kalian nih, kalian kalau mau kemah, piknik ataupun sekedar membuat tenda, kalian wajib mempunyai alas aluminium foil ini. Ini saya beli di online itu kalau nggak salah itu hampir 100 ribuan teman-teman. Sampai ikut membrodol, embuh dipangan apapun, embuh radong aku. Pokoknya ikut membrodol. Ya, karena jangka pemakaian, tapi walaupun ini tipis, cukup berguna teman-teman. Iklan pitik kenyih, cukup berguna. Dan yang pastinya tidak langsung bersentuhan dengan kapret di dalam tenda, jadi nggak terlalu dingin. Oke, mungkin habis ini kita mau unboxing tendanya, tapi saya nggak mendirikan tenda ya, karena nanti space di depan itu sempit. Nah, kalian kalau penasaran dengan tenda yang saya pakai, itu tenda, sekali lagi ini bukan promosi atau endorse dari Arai, karena ya saya sendiri menggunakan produk Arai itu sudah lama, dari tahun 2023 teman-teman. Dari bajunya, iklan pitik kenyih meneng, dari iklan bajunya, sama yang pernah saya pakai produk Arai itu dari baju, celana, sepatu, sandal, kaos tangan, sarung tangan, kupluk. Bentar, saya jupokkan kupluk dari Arai outdoor engger. Arai engkeh engger. Nah, jadi ini bukan sponsor lagi sekali ya. Jadi ya emang saya pakainya ini teman-teman, mampunya belinya ini. Pitek kenyih. Nah, dari tendanya itu saya menggunakan tenda Arai yang tipe double layer yang isinya 4 orang. Nah, nanti tuh ini nih gambar tendanya tuh, gambar tendanya. Nah, seperti ini kalau sudah kita dirikan. Karena rumah saya sempit, jadi ya sudah, kita tidak bisa mendirikannya teman-teman. Yuk langsung saja kita mungkin bongkar tendanya supaya durasi kenyih ini nggak terlalu lama dan tidak banyak iklan spam teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing tendanya. Yuk langsung unboxing. Jangan. Jadi ini
tendanya mari kita bongkar teman-teman. Yuk, nah, kita cek. Yang pertama ada pasak teman-teman. Nanti ini kita cek sama-sama pasaknya. Dan ada apa lek ngarani ya? Cucuk. Kok cucuk? Sogoke tenda. Kok sogok tenda? Iklan apa ya namanya ini? Iya gitu, pokoknya itu seperti sunduk teman-teman. Di sini tuh ada pasak, tali, dah itu aja itemnya. Dan di sini itu ada layernya teman-teman, bukan layer. Nanti kita buka, wes sembuh lah. Ini kita cek dulu tendanya teman-teman, seperti ini. Tuh, nah, mungkin lebar. Kemarin udah dilipat sama Mas Robi, cuman nggak kurang rapi ya teman-teman. Nah, jadi tendanya itu ini ya lebarnya dari ujung sana sampai ujung sini. Jadi kalau menurut saya itu ini lebar teman-teman. Ya emang lebar karena kan kapasitasnya 4 orang. Jadi ya kalian nggak mungkin saya bisa bongkar di sini karena space-nya sempit. Tapi buat kalian yang penasaran gambaran tendanya seperti apa, nah kalian bisa cek atau nanti saya tampilin video, bukan video, gambar tendanya yang 4 orang double layer dari Array Outdoor Gear. Dulu saya belinya itu pas Purmo teman-teman, sekitar hampir 1 jutaan, dapat korting sekitar 950-an atau berapa itu. Kalau harga aslinya itu 1 juta sekian dulu, tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Double layer. Oke, langsung kita cek. Di sini ada pasak. Dan ini namanya frame tendanya, teman-teman. Sambil kita cek, saya tak sulak idilut. Omai jangan kayak omai opo. Wes resik-resik. Sambil mengisi waktu. Dan kalian tahu di luar tuh hujan cuy. Tuh. Hujan lagi padahal baru terang. Serasa metu. Lanjut bersih tenda wae cuy. Yuk. Nah, yuk kita cek dulu pasaknya ini. Kira-kira untuk talinya itu komplit nggak teman-teman? Karena ini kan pasaknya itu saya punyanya itu lebih dari berapa, 10 atau berapa tuh. Tuh kok heran. Banyak toh. Tuh kita tok nih item-itemnya cuy. Kita hitung dulu jumlah paku kuntilanaknya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Dan ini itu ada yang karatan, ada yang enggak. Ini saya nemu berapa ya, itu saya nemu pas di tempat kemah itu sekitar nemu 5 pasak teman-teman. Jadi talinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang kayak gini-gini nih nggak semrawut ini. Jadi ya kita bereskan sekalian. Caranya seperti ini, diungkel-ungkel engger mode set teman-teman. Lah iki anu nih langit gini ora enek dong. Ini mbah apa jenenge ya, wes lah pikir carry. Yang penting kita bersihin, rapiin, tidak semrawut teman-teman.
Talinya ada 1 2 3 4 5 6 tali ya. Ini tuh buat ngikat di layar tendanya teman-teman. 7 berarti sama ini. Ungkel saya. Ungkel. Tendanya itu sebenarnya dulu ada talinya, cuman tali ini hilang. Jadi ya angel, aman. Untuk pasaknya aman dan tali layarnya aman teman-teman. Nggak ada yang hilang atau yang kurang. Hilang embuh. Terus nggak ngitung. Kita rapikan terlebih dahulu. Lah ini tali apa ini guys? Pas diikat lah ya tali ini. Katut ora kelebon. Nah, menurut kalian dengan tenda 4 layer neng 4 orang space-nya, dan buat kalian yang kemah sendiri menggunakan tenda 4 kapasitas 4 orang itu sungguh sangat rekomen. Luas tapi nggak ini ribet teman-teman, tapi yang pasti barang kalian tuh banyak yang masuk di dalam tenda. Ini aman ya, layernya aman ya, frame-nya aman. Frame itu ada 3 biji. Frame yang ini frame panjang, ini buat silang tendanya seperti ini tuh, buat kerangka tenda, dan ini yang paling pendek itu buat frame di depan tenda teman-teman, buat melengkungnya. Nanti gambar tendanya tak kasih tahu deh. Ada A3 aman, nggak ada yang ada 3 biji frame tuh, aman, nggak ada bekas yang patah, cuman lecet pemakaian saja. Kita lebokkan lagi, seret, jos, aman. Sekarang tinggal mengeksekusi tendanya. Iki kudu gawe ini yang paling aneh. Langsung ini layer yang kedua. Yang pertama buat ventilasi angin. Ini harus kita gulung sepresisi mungkin supaya bisa muat. Jadi harus kita buat sekecil mungkin supaya bisa masuk ke dalam tas kantong ajaib. Sip. Diukur dulu. Oke, sudah kayaknya sih pas ya teman-teman. Ini harus itu ada talinya. Tali ini hilang. Jadi kita pergunakan tali rafia dan kurang dawa teman-teman. Jadi sabar. Ini kita sambung talinya. Habis itu kita seset lagi. Jadi mohon maaf ya kalau ada suara air hujan, karena memang di luar lagi hujan teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi masih tetap rapi, dan yang pastinya tuh gulungannya itu nggak lepas kalau diikat tali rafia seperti ini gitu teman-teman.
Yuk, aman dengan tenda. Kita cek pasaknya, terus kita cek frame-nya, dan iya, rodok seret. Nah, kalau kecil gini kan ringkas, yang layer kita masukin pasak, frame kita masukin, kok angel. Nah, sip. Dan selanjutnya pasak. Habis itu kita selerekkan. Selesai. Dan inilah tenda dari Arai yang double layer berkapasitas 4 orang dengan harga di bawah 1 jutaan yang pastinya teman-teman, karena harga promo mungkin sampai sekarang atau saat ini mungkin harganya juga lebih murah. Dan silahkan check out yang ingin berpetualang adventure di luar, hujan-hujanan terutama cuaca seperti ini recommended karena kalian tidak perlu khawatir tenda kalian akan merembes atau air hujannya masuk. Kalau kalian masih khawatir, kalian bisa beli flysheet atau tambahan di atas tenda supaya airnya tidak langsung menyentuh ke tenda ini teman-teman. Dari Arai Adventure itu ke Indonesia, saya pribadi puas dengan produk Arai, dan ya pokoknya belilah produk sesuai budget kalian teman-teman, yaitu ya semampumu lah, ben orang jeblok nih kantong seperti itu. Arai Outdoor Gear APC baleni Arai Outdoor Gear mempersembahkan tenda double layer berkapasitas 4 orang untuk kita pecinta alam. Terima kasih. Yuk kita lanjut videonya. Bukan sponsor karena udah diiklani, tapi kalau Arai mau ngiklani Arai Indonesia, Arai Outdoor Gear, silakan DM saya teman-teman, silakan. Dengan suka hati saya akan mereview produknya, dan apapun itu saya terima endorse. Mengharapkan ngono lo Jawa nih, ben kayak youtuber terkenal gitu loh, kayak youtuber besar ngono, padahal youtuber secak piye anak pitik ngono. Yuk kita lanjut ya videonya, sudah kalian kenyih. Nah itulah teman-teman tadi dari review, atau bukan review sih, mengecek peralatan kemah yang beberapa hari lalu itu kita lakukan kemah di pinggir laut, dan baru sempat kita cek hari ini teman-teman karena gabut nggak ada video yang kita upload. Nah ada satu produk yang ketinggalan, saya kasih tahu ke kalian, wajib hukumnya ketika kalian kemah ataupun misalnya tenda kalian tuh single layer, nggak yang double layer seperti yang saya review tadi, yang saya kenalkan ke kalian tadi dari Arai Outdoor Gear Indonesia untuk kita yang suka pecinta alam. Ada satu produk lagi nih yang wajib kalian punya, yaitu Tara flysheet. Flysheet ini itu fungsinya seperti mantel, jadi kita dijamin nggak bakal ngerembes deh air, karena saya sudah membuktikan flysheet ini di grojokan banyu. Sak kerupule air itu nggak bakal bisa nembus ini flysheet teman-teman, tapi sayangnya flysheet ini itu ukurannya kecil, yaitu size 150 kali 250 teman-teman, seperti itu. Dan yang pastinya ya cukup sih kalau buat saya pribadi punya flysheet ini. Nggak harus yang besar, ya penting cukup. Ini untuk harganya itu kalau nggak salah dulu saya belinya sekitar 125 ribuan teman-teman flysheetnya ini. Ini buat tambahan sih ya, buat kalian misalnya tendanya kurang meyakinkan atau takut ngerembes air, nah kalian wajib tuh punya flysheet ini teman-teman. All weather protection. Nah jadi itu artinya tuh semua cuaca, perlindungan dari semua cuaca intinya gitu, dari hujan, angin, panas, dan apapun lah itu. Nah modelannya seperti ini flysheet teman-teman, from Arai Outdoor Gear Indonesia. Oke, mungkin sekian video yang bisa kita buat hari ini supaya kalian paham, dan kalian yang mau berencana kemah, kalian wajib menggunakan atau memiliki perlengkapan seperti yang saya punya, karena ini sungguh sangat penting teman-teman. Dan saran buat saya saran buat kalian nih, saran buat kalian nih yang suka mendaki kemah ataupun yang kegiatan outdoor, kalian wajib
mempunyai celana parasit dan jaket anti air. Jadi untuk celana jeans itu tidak direkomendasikan karena ketika basah keringnya lama dan ketika dingin itu dingin banget teman-teman. Jadi diwajibkan punya parasut. Oke? Sekian video dari saya, semoga menghibur. Yang nggak menghibur ya wes tak hibur dewe ngono. Terima kasih sudah mengklik video ini. Yang nggak mengklik video ini nanti harus klik, saya paksa. Thank you for watching my video. Ketemu lagi di channel, bukan di channel, ketemu lagi di perjalanan kemanapun, random apapun selanjutnya. Thank you. Bye bye.